semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman dari Universitas Terbuka dengan Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mendemokan dan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi langsung saja kita masuk ke videonya. Halo teman-teman, jadi pada tugas video tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web ini kita disuruh diminta untuk membuat web app mirip seperti tugas 1, tetapi di sini kita akan menggunakan kerangka kerja Vue.js, di mana tugas 1 itu kita hanya disuruh menggunakan Vanilla JS, menggunakan JavaScript Vanilla. Jadi di tugas 2 ini kita disuruh membuat dua halaman ya, halaman stok bahan ajar dan halaman tracking. Yang pertama kita akan fokus ke stok bahan ajar terlebih dahulu. Di sini diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar dari data bahan ajar.js ya, yang mana bisa menampilkan data-data field seperti ini ya, kode mata kuliah, kode daerah, jumlah stok bahan ajar, status, catatan, dan sebagainya. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sorting data, mana filternya bisa stok berdasarkan UT daerah dari variabel OPBJJ list, kategori mata kuliah juga. Ini mungkin tipe kali ya. Lalu terdapat filter yang menampilkan jumlah stok jika jumlah stok kurang dari safety stoknya ya. Lalu terdapat fitur sorting yang menentukan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter yang dapat di reset, menerapkan fitur di Vue.js di mana semua filter itu tidak perlu direcompute kembali. Lalu mengimplementasikan dependence option. Ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan menampilkan filter untuk kategori mata kuliah. Sebelum kita masuk ke demonya, kita akan melihat arsitektur dari web app yang saya buat. Sini saya memisahkan CSS ya, CSS, misalkan CSS, JavaScript, dan juga HTML ya. Ini adalah logika untuk stok data bahan ajar, ini logika untuk tracking app-nya, yang dimana sesuai diminta di soal ya, di struktur foldernya. Lalu selanjutnya kita akan coba langsung masuk ke demonya. Yang pertama adalah kita akan melihat demo untuk soal nomor 1, yaitu informasi stok bahan ajar ya teman-teman. Yang pertama adalah bisa menampilkan data-datanya ya. Data-datanya di sini adalah data-data dari data bahan ajar.js. Saya juga tadi sebelumnya sudah menambahkan mata kuliah pemrograman berbasis web. Lalu selanjutnya adalah terkait fitur bisa mengedit stok data bahan ajar. Misalkan di sini ini kan kosong ya, ini coba saya edit menjadi stoknya menjadi 20. Nah, langsung berubah ya, statusnya juga berubah menjadi aman. Selanjutnya adalah untuk melakukan filter dan sorting, yaitu filter stok berdasarkan UT daerah dan PJJ. Di sini saya menggunakan Pills UI ya, tampilannya seperti Pills. Nah, ketika saya memilih UT daerah, sini saya baru bisa memilih kategorinya ya, sesuai dengan yang diminta di soal ya di sini. Dependence option. Lalu untuk logika ada di sini ya teman-teman. Untuk logik filter. Nah, di sini ya. Sini menggunakan looping v4 dari OPBJJ list. PJJ list itu ada di sini. Nah, ini ya. Ini untuk kota daerah, lalu ada tadi kategori juga ya. Tadi kita filter kategori, ini kategori. Selanjutnya adalah filter yang menampilkan jumlah stok kurang dari safety stock dan jumlah stoknya sama dengan 0. Kita coba lagi ya, hanya menampilkan stok cases atau kosong. Nah, coba kita edit lagi, tadi yang PBW kan tadi kita edit 20, coba kita nolkan lagi, lalu kita filter. Ini kosong ya,
muncul. Lalu selanjutnya adalah sorting berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini juga saya sama ya, menggunakan fields, tidak menggunakan sorting bawaan dari browser gitu ya tampilannya. Misalkan dari harga buku ya, harga buku ini kita matikan dulu. Ini dari yang paling murah sampai paling mahal, lalu ini dari paling mahal sampai paling murah, begitu pula dengan jumlah stok ya, dari yang paling sedikit atau paling banyak, sama MK berdasarkan abjad ya, berdasarkan abjad. Lalu bisa direset, misalkan saya sudah ngeset gini ya, lalu saya reset filter, nah ini akan kembali ke state awal dan akan ada pause notification. Selanjutnya adalah menerapkan fitur di mana tidak perlu recompute. Oke, recompute tuh logikanya ada di sini ya, ada di sini. Ini logikanya. Dari mana kita tahu kalau ini tidak akan terkomput? Adalah kita bisa coba menambahkan console log di sini. Misalkan gitu ya. Seharusnya kalau misalkan saya pindah-pindah sini, di console log ini akan ada ya, ini. Nah, ini ada. Saya pindah-pindah filternya. Tapi kalau saya melakukan aksi yang lain, tambah stok, nah ini tidak akan ke trigger ya. Logika yang ini tidak akan ke trigger ketika saya milih filter aja tuh. Jadi itu kita bisa tahu apakah kita sudah menerapkan fitur yang diminta di sini ya. Yang dependence option juga sudah saya kasih ya tadi, yang ini ya. Oke, selanjutnya adalah menampilkan status ya. Status juga seharusnya sudah ya. Nah ini statusnya aman, ini peace ya, ini kosong karena ya habis stoknya gitu ya kan. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana. Oke, ini tambah stok, sini akan ada muncul modal, lalu kita bisa memilih gambar. Misalkan di sini saya menambahkan gambar paut ya, cat 2 A5 paut satu. Ini hanya contoh aja teman-teman ya. Wajib UTS Maksar, stok awalnya 20, ini enggak. Nah, ini ada ya, fiturnya berhasil. Lalu terkait validasi, kalau saya ke sistem ini nggak akan bisa nih, karena harus diisi, termasuk nama mata kuliah dan sebagainya harus diisi ya, validasi. Lalu kita akan langsung ke soal nomor 2, yaitu tracking BO, dimana nomor BO ini akan tergenerate otomatis berdasarkan tahun berjalan dan sequence number ya. Lalu ada NIM yang diisi dengan manual, nama diisi manual, ekspedisi JNE yang dipilih berdasarkan dari sini ya. Ini ekspedisi ini dari sini ya. Sorry, yang ini, yang pengiriman list. Lalu pada paket bahan ajar yang berdasarkan data paket yang ini ya. Lalu tanggal kirimnya. Di sini saya akan menggunakan fungsi date dengan nilai defaultnya adalah hari ini ya, dan total harga yang diambil dari array yang punya objek harga ya. Lalu langsung aja kita demokan. Ini untuk tracking pengirimannya ya. Misalkan sini NIM saya adalah 0481437. Ini kenapa 004? Karena tadi sebelumnya saya sudah 3 kali coba ya. Lalu Abdul Rahman, dan UT-nya adalah Padang misalkan. Dan ini paket A. Ini akan terhitung otomatis ya, 120.000. Ini 120.000. Lalu tanggal kirimnya akan default hari ini, tanggal ini karena UTC jadi jamnya jam kemarin ya.
belum saya setting ke nilai Indonesia, ini masih menggunakan UTC. Jadi buktinya waktu kemarin, dan ini adalah kode untuk trackingnya ya, tracking DO nya ya. Selanjutnya setelah itu kita akan bisa simpan dan daftarkan DO, dan ketika kita klik simpan dan daftarkan DO, otomatis sini kita bisa melacak paket. Misalkan ini tadi yang tadi kita isi ya, nama, tanggal kirimnya, total biaya, dan sebagainya. Kemudian kalau kita isi sebelumnya juga sudah ada ya, karena saya lagi-lagi menggunakan local storage, jadi datanya disimpan di browser, jadi akan ada datanya gitu untuk sementara. Tapi kalau kita isi yang tidak ada, ini kosong ya. Mungkin sekian dari saya untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, dan semoga bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas PBW tugas 2 ya.